selanjutnya ya. Pada pertemuan yang lalu kita sudah belajar ya mengenai apa itu bunga, kemudian bunga sederhana, bunga majemuk, fungsi akumulatif sampai present value ya. Di sini kita akan belajar mengenai diskon, tingkat bunga nominal, dan tingkat diskon nominal. Nah, definisi tingkat diskon efektif ya. Tingkat diskon efektif dia adalah ukuran bunga yang diberikan pada awal periode jika dikaitkan dengan fungsi jumlah ya. D sama dengan A1 min A0 per A1 sama dengan I1 per A1 dalam periode N. Dn sama dengan An min An min 1 per An sama dengan In per An untuk N setidaknya atau sedikitnya 1. Definisi present value yang terkait dengan D ya. Present value itu nilai sekarang ya. I sama dengan D per 1 min D. D sama dengan I per 1 plus I sama dengan IV sama dengan 1 min V untuk N sedikitnya 1 ya. Berkaitan dengan fungsi diskon, A negatif 1T sama dengan 1 min DT untuk T0 sebagai bunga sederhana, A negatif T 1T, V pangkat T 1 min T pangkat T untuk T tak negatif, yaitu untuk apa bunga majemuk. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Jadi kalau kita lihat gitu kan, gimana nih? Sorry. Nggak bisa coret-coret ya. Oh, nggak ada tempat coret-coretnya ini ya. Oke, bentar ya. Nah, kali ini ada coret-coretnya ya. Oke, oke, sini ya. Ini, oke. Ini ya. Ini 0 gitu kan. Nah, kemudian nah, di sini 1 ini kan. 0, 1 gitu kan. Nah, di sini itu I gitu kan. Dapat bunga. Nah, di ini kan tentunya apa nih? Ya kan? D gitu kan. Gitu. Ya, di sini itu uang kalian itu I gitu kan. Di sini itu uangnya kalian D. Uang kalian kalau dari sini ke
sini itu bertambah I gitu, ya kan, bunganya kan. Berarti kan D ya sama dengan apa? I 1 plus I pangkat min 1 gitu. Ya kan? Nah, sama dengan I 1 plus I. Dan kalau I itu sama dengan berapa? Berarti kan I sama dengan 1 plus I D ini. Ya kan? Dan sama dengan D ditambah I D. Itu kan sama dengan D 1 plus I ini kan D sama dengan I per 1 plus I ini ya. Jadi D itu adalah present value dari I gitu loh ya, dengan bunga I gitu kan. Oke, jadi kalau begitu D itu sama dengan kan IV, V itu kan 1 plus I pangkat min 1. Nah ini sama dengan apa? 1 min V gitu ya. Jadi IV itu kan sama dengan 1 min V ya. Jadi I ya, kemudian kalikan V, V itu 1 plus I ini kan, ini. Nah ini sama dengan 1 min V gitu. V, kalau V nya itu apa? 1 min 1 per 1 plus I gitu. Nah, kan? Ini kan sama dengan 1 plus I 1 plus I min 1. Yang ini I ya, sama dengan I per 1 plus I, diskon ya. Oke. Contoh, tentukan jumlah uang yang harus diinvestasikan pada tingkat diskon sederhana 0,09 per tahun supaya terakumulasi 1.000 di akhir tahun ketiga. Oke, jawab A3 sama dengan 1.000 gitu kan. Oke, ini 0. Nah, ini 3 ya kan. Nah, ini 1, ini 2 gitu kan. Nah, di sini 1.000 gitu kan. 1.000. Diskonnya berapa diskonnya? 0,09 gitu. Ya, diskonnya 0,09 ya. K-nya berapa gitu. Ya. Berarti kan eh, K-nya itu ini ya. Nah, kayak gini. Ya, jadi ini dipresentasikan ini. Nah, seperti ini ya. Gitu. Kalau kemarin kan yang diketahui itu kan I. Tapi ini bukan I yang diketahui. Yang diketahui adalah DD sama dengan 0,09 gitu ya. Nah, kalau menggunakan rumus D bagaimana gitu kan? Nah, maka kan kita tahu bahwa AN ya itu kan sama dengan KAN ya. Nah, AN-nya berapa? AN-nya kan 1.000. Nah, K-nya yang ditanya gitu kan. Nah, AN-nya itu berapa? Rumusnya tadi. Berapa? 1 min D ya. 1 min D ya pangkat min N ya kan. Nah, kalau begitu nilainya berapa nih? K
ya kan? K1 min 0,09 pangkat min 3 kayak gini kan. Nah, sama dengan K ya 1 min 0,09 ya kan, sama dengan 0,91 pangkat min 3 ya kan, sama dengan berapa nih? 1,33 gitu kan. Berarti K sama dengan 1000 bagi 1,33. Sama dengan berapa? 751,88. Nah, kok beda ini? Gimana ini? Oke, oh ini ternyata kesalahannya ya. Tingkat diskon sederhana gitu ya. Tingkat diskon sederhana. Kalau tingkat diskon sederhana, kita menggunakan apa nih? 1 min DT gitu ya. 1 min DT. Oke. Kalau yang ini benar ya, yang benar ya 751.753,57. Ini karena kesalahan pembulatan ya. Nah, ini apa namanya kita mulai lagi. AN sama dengan 1 min DT pangkat min 1 gitu kan, sama dengan 1 min 0,09 kalikan T. T nya berapa tadi? 3 ya, kalikan 3 pangkat min 1 sama dengan 0,09 kalikan 3, 0,27 ya, sama dengan 1 min 0,27 pangkat min 1 sama dengan 1 min 0,73 ya, pangkat min 1 sama dengan 1,3699 gitu kan. Nah, kemudian K-nya berapa? AN ya dibagi AN. Nah, sama dengan 1000 dibagi, sama dengan berapa? 730. Oke, jadi ini walaupun sudah ada kunci jawabannya, ini kita harus ngecek ya langkah-langkah kita benar apa tidak seperti ini ya. Dan kita lanjut ya, yang di sini tadi. Jadi kan K sama dengan K ini ya, sama dengan AN. Berarti kan 1000 sama dengan K
AN. AN-nya berapa tadi rumusnya? 1 min D pangkat min T gitu kan. Min T. Nah, sama dengan K 1 min 0,09 pangkat min 3 gitu kan, sama dengan K 1 min 0,09 ya pangkat min 3 eh, sama dengan berapa? 1,327 itu kan, jadinya K sama dengan 1000 dibagi 1,3 yaitu 753,571 ini ya. Oke, lanjut. Definisi tingkat bunga nominal. Simbol untuk tingkat bunga nominal yang bisa dibayarkan M kali periode adalah IM ya. M ini bukan pangkat M ya, tapi apa namanya, dalam 1 tahun gitu bisa dibayarkan berapa kali gitu bunganya ya. Kalau tidak ada keterangan eh, apa bunga itu kan tahunan ya. Kalau ada keterangannya bisa aja apa bulanan ya. Oke, jadi untuk tingkat bunga yang dapat dibayarkan secara M kali tingkat bunganya adalah IM per M untuk setiap ke M dari satu periode. Definisi ekuivalensi ya. Jadi 1 plus I sama dengan 1 plus IM per M pangkat M gitu kan. Oke, jadi yang namanya bunga ya secara defaultnya ya, secara apa namanya, secara sistemnya itu ya, itu kalau sistem awalnya ya itu ya tahunan gitu kan, gitu. Tapi kalau misalnya ini ya di 1, 2, 3, 4 gini kan, berarti sebanyak apa M kali gitu kan, ya kan 1, 2, 3, 4 sampai M kali sini ya, M kali ya. Ini rumusnya seperti ini ya, ini jadi 1 plus I ya ini untuk bunga tahunan sama dengan ya nominalnya berapa 1 tahun misalnya, kalau dibayarkan 2 kali berarti kan semi annually ya, per semester gitu ya, seperti ini gitu. Nah, ini ya itu kalau misalkan tahun 4 kali ya 1 plus I 4/4. Nah seperti ini gitu. Itu kalau apa dalam 1 tahun ada 4 kali pembayaran, itu setiap kuartal ya atau setiap 3 bulanan gitu ya, seperti ini gitu kan. Nah kok bisa seperti ini ya, kenapa gitu. Jadi kalau misalnya apa, misalnya ini ya yang per semester gitu kan. Jadi kan ini 0 gitu kan, 1 gitu kan, sini kan setengah gitu kan. Ya kan. Nah, misalkan katakanlah uangnya sekian K gitu kan. Nah, kan dapat bunga gitu kan. K ya I apa berapa ya? K ditambah K kali I 2/2 gitu kan, atau K ini tapi bunganya majemuk ya kalau sudah perhitungan yang lebih lanjut gitu kan, I 2/2 seperti ini. Setelah sampai sini sampai sini bagaimana perhitungannya totalnya, berarti kan ini ya K 1 plus I 2/2 gitu kan, kalikan satu lagi plus I 2/2 seperti ini ya. Jadi kan ini jadinya seperti ini kan, K 1 plus I 2/2 kuadrat gitu. Nah, definisi tingkat diskon nominal. Kalau tadi apa namanya, kalau tadi tingkat bunga nominal, maka di sini ada tingkat diskon nominal. Simbol untuk tingkat diskon nominal yang bisa dibayarkan M kali per periode adalah DM, M lebih dari 1. Hal ini berarti suatu tingkat yang dapat dibayarkan secara M kali, yaitu tingkat diskonnya adalah DM per M untuk setiap M
dari satu periode. Nah, dari definisi ekuivalensi, satu min D itu sama dengan satu min DM per M gitu kan. Tuh. Ya, ekuivalensi ya, karena kan ini satu min D ini apa? Ya sama dengan satu plus I gitu kan. Gitu. Kalau yang ini satu min DM per M itu kan sama dengan satu min satu plus I 2 per 2 per apa IM per M pangkat M kayak gitu ya. Oke, hubungan antara IM dan TM gitu kan. Hubungannya ya satu plus IM ya per M pangkat M sama dengan satu min DM per M pangkat negatif M gitu ya, hubungan antara bunga sama diskon gitu ya. Oke, tentukan nilai akumulasi 5.000 yang diinvestasikan selama 5 tahun pada tingkat bunga 0,08 per tahun konvertible secara triwulan ya. Nah, ini kan AN, KAN, K. Nah, A5-nya berapa gitu kan? Nilai akumulasi 5.000, 5.000 ya. Ehm, 5.000-nya di mana berarti? Nilai akumulasi 5.000 ya. Berarti uang 5.000 itu diinvestasikan di sini ya. Selama 5 tahun gitu kan? Selama 5 tahun, 5 tahun. Nah, ini kan 3 1 2. Walah, ke anu ya. Ke Oh, sini seperti papan tulis ya. Oke. 3 gitu kan. 1 2 4 gini kan. Nah, oke. 1 2 3 4 5 gitu kan. Konvertible secara triwulanan ya. Triwulanan itu berarti apa? 3 bulanan ya. 3 bulanan ya. Oke. 1 tahun ada 12 bulan ya. Nah, 12 bulan berarti 1 tahun ada 4 3 bulanan gitu kan. 4 3 bulanan ya. Oke, paham ya? Jadi ada 4 ya. Jadi kalau ada 4, 1 2 3 kayak gini ya. 1 2 3, 1 2 3, ya, sorry. 1 2 3, 1 2 3 ya. Jadi di sini ada 4 kali pembayaran bunga. Di sini juga 4 pembayaran bunga, 4 pembayaran bunga, 4 pembayaran bunga, 4 pembayaran bunga. Nah, sekarang di sininya nilainya berapa gitu loh ya. 5.000 ini kalau diinvestasikan selama 5 tahun dan mendapatkan bunganya itu setiap 3 bulan, tidak setiap tahun, maka uangnya jadi berapa gitu kan. Nah, makanya rumusnya pakai ini gitu loh. Kalau berdasarkan kalau menurut pertemuan yang kemarin ya seperti ini ya, sama dengan A5 sama dengan apa? 5.000 ya, 1 plus I pangkat 5 ya. Ya, yang jadi masalah itu I-nya nggak diketahui, yang diketahui adalah ini apa yang diketahui I5, oh I5, I4 yang diketahui ya, yang diketahui itu I4 ya, bukan I gitu kan. Nah, padahal 1 plus I itu sama dengan 1 plus I4 per 4 pangkat 4. Nah, kali berapa? Kali 5 gitu kan, gitu. Oke, berarti kan sama dengan 1 ditambah 0,08 bagi 4 kalikan pangkat 20 gitu kan. Nah, sama dengan berapa ya kan. 0,08 bagi 4. Nah, 0,02 ya, berarti kan sama dengan 1,02 pangkat 20 gitu kan. Nah, 1,02 pangkat 20.
ya. Berarti kan sama dengan 1,4859 ini kan. Itu. Kemudian ini dikalikan K, ya kan? Kalikan K. Kalikan K berarti kan ini kalikan 5.000 gitu kan. Sama dengan ini ya. Ini ya dikalikan berapa? Dikalikan 5.000. Sama dengan apa? Sama dengan ini ya. Oke. Silakan kalian bisa cek sendiri ya. Oke, gampang mudah ya. Oke. Ini adalah apa namanya referensinya ya dari buku Galison itu. Selesai ya. Dari sini ada yang ingin ditanyakan? Halo? Sepertinya ini saya kuliah sendiri ya. Nggak ada yang munculkan wajahnya. Normal ya. Pak, mau lihat coretan untuk contoh 2, Pak. Oke, kayak gitu ya. Itu suaranya Karin ya. Untung sebelum pandemi kita ketemu ya. Kalau enggak ya enggak tahu ya yang bicara ini siapa gitu ya. Oke. Ini kah? Oh, ini contoh satu. Gimana Karin? Ada yang ingin bisa didiskusikan? Belum, Pak, mau lihat catatan coretannya aja, Pak. Pak, mau tanya. Siapa namamu? Diana, Pak. Diana. Gimana gimana? Ini Pak mau tanya, kalau misalnya ada soal-soal kayak gini, yang koma-koma gini, itu ngambil berapa angka di belakang koma sih, Pak? Kan biasanya komanya angkanya banyak tuh. Ya kalau misalnya apa namanya, kamu menghitungnya di Excel ya nggak usah diambil di belakang koma kan pakai rumus gitu kan. Tapi Kalau manual, Pak. kalau manual ya ambil aja cukupnya tiga lah cukup gitu kan. Kalau pakai kalkulator gitu kan. Kalau pakai hitungan tangan ya satu atau dua gitu ya. Nggak mengikat itu ya. Maksudnya kalau penerapan dalam industri gitu kan, ya kan pakai komputer ya, tidak perhitungan kasar. Kalau misalnya perhitungan kasar itu sifatnya hanya aproksimasi atau hampiran saja, ya kira-kira ya. Gitu. Pak Aska, saya mau tanya. Siapa kamu? Justina, Ya, Pak. Rufina gimana? Oh, Rustina. Yang contoh terakhir, Pak. Saya mau... Iya, Gimana Pak. gimana? Yang contoh terakhir tadi, Pak. Ya, kenapa? Saya masih bingung. Oh, masih bingung ya. Oke, Nah, sebentar ya. yang... Iya, iya. Iya, Pak. Ya, yang itu, Pak. Contoh 3. Saya mau nanya yang Bapak tulis itu, nah, Pak. Itu 1 plus I sama dengan buka kurung 1 plus I4 atau I2, Pak? I4, I4 per 4 atau I2 per 4?
Pak, maaf Pak, suaranya ke mute Pak. Oh, ya. Oke. Kalau tidak ada, lanjut ke apa namanya, ke force of interest ya. Oke. Maaf Pak, tadi Rustina nanya belum sempat dijawab Pak. Sudah saya jawab kok. Oh, belum ya? Oke. Tadi itu tanya impatnya ini bacanya dua ya. Jadi impat mana ya? Ini tuh impat ya. Impat impat ya. Ini tuh impat ya. Impat per 4 ya. Gitu aja Rustina. Ya kan yang ditanyakan karena dalam 1 tahun ada 4 kali pembayaran bunga gitu kan. Tapi kalau ada satu ya 4 ini diganti dengan angka 1 kan. Jadi 1 plus I saja kan. Tuh. Oke, Pak. Oke, setelah itu kalian akan apa ya, lanjut ke ini ya. Bagaimana jika misalnya M-nya itu menuju tak hingga gitu kan? Gitu. Ya, M-nya menuju tak hingga. Kalau banyak sekali, katakanlah kalau misalnya 1 tahun ya, M-nya itu sama dengan 365. Jadi per hari gitu bunganya. Setiap hari mendapatkan bunga. Berarti kan 1 plus I gitu kan sama dengan eh, sorry. Sama dengan 1 plus I pangkat, oh bukan pangkat ya ini, I 365 ya, per 365 ini kan, pangkat 365. Nah bagaimana jika M-nya ini menuju tak hingga kan? Ya kan? Nah maka di sini ya apa rumusnya ya, untuk percepatan bunga ya, percepatan bunga ya. Oke, percepatan bunga atau force of interest ya, force of interest.
Nah, ini kan, ini. Bagaimana ya jika misalnya ini ya 1 plus apa n-nya ini menunjukkan enggak berarti 1 plus i. Nah, ini kan berarti kan. Oke, berarti kan sama dengan apa? Limit kayak gini kan. Limit m menuju tak hingga ini kan 1 plus im per m pangkat n ini ya. Nah, ini ya, ini nanti eh, disimbolkan dengan delta T ya, force of interest itu ya. Oke, ya. Sama dengan untuk menyelesaikan permasalahan ini ya, berarti apa? A aksen T gitu kan, dibagi apa? AT gitu ya. Nah, nah, ini itu adalah apa? A aksen T ya. Berarti kan turunan dari ini AT itu kan ini ya 1 plus IM per M gitu kan. Nah, ini di apa kalau misalnya ini M-nya ini ya ini diganti apa namanya diganti T gitu kan, ganti T. Nah, seperti ini ya, dt per dt ya ln a t gitu kan. Oh, sorry, ln AT gini. Ln A kecil T ini. Gitu. Oke, ln AT. Oke, nah kemudian dari sini kita bisa lihat ya, kalau delta T itu sama dengan turunan dari ln AT, maka AT ya sama dengan apa? Sama dengan integral ya, 0 sampai T ya, delta R dr ini kan, nanti R-nya kan diganti T ini kan, ini. Oke, delta delta RT ini AT gitu kan. Nah, AT-nya ini ya, AT-nya ini apa AT-nya ini? Satu plus I ya, 1 plus I. AT itu kan akumulatif ya, apa fungsi akumulatif tadi ya, untuk bunga majemuk ya. Oke. Fungsi kumulatifnya, kumulatif N sama dengan apa namanya ya, ya, delta N gitu kan. Tuh kan. Jadi 1 plus I sama dengan delta gitu kan. Nah, oke, jadi I sama dengan delta min 1 kayak gini. Ini hubungannya dengan I ya. Jadi ini sama dengan ini ya. Kalau
Jadi percepatan bunganya mana? Percepatan bunganya ya ini delta ini gitu. Ya. Oke. Ini bab materi bab 1 ya. Sudah selesai ya. Oke. Uh, uh, oke, latihan. Ya, dari sini ada yang ingin ditanyakan? Nah, soal nanti kalian bisa isi gitu kan. Bisa kalian kan ini nunggu dulu ya, mau tak buatkan ya. Karena ini tidak seperti kelas biasa yang mana dikerjakan maksudnya apa, misalnya saya minta kalian untuk mengerjakan dikumpulkan di kertas gitu kemudian saya nilai. Nah, seperti itu ya, sehingga perlu ada namanya usaha sendiri ya untuk membuat evaluasi ini sepraktis mungkin dan seefektif mungkin gitu. Ada yang ingin boleh saya tanya ke kalian, siapa yang ingin saya tanyai? Nggak ada?